Sejarah kelam gerakan PKI di Indonesia tak terlepas dari keterkaitannya dengan kiai, pesantren dan santri. Salah satu pesantren yang menjadi saksi sejarah kelam itu adalah Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, yang saat itu menjadi kiblat perjuangan di Karisedenan Kediri. Lirboyo yang juga memiliki sejarah perjuangan saat melawan penjajah Belanda dan Jepang itu menjadi titik dibentuknya pasukan pembela tanah air PETA, yang diinisiasi oleh Kiai Ibrahim Banjar Melati ipar Kiai Abdul Karim. Sedangkan Laskar Hizbullah Sabilillah di Kediri merupakan embrio dari lahirnya Kodam Febrawijaya. Saat pemberontakan PKI di Madiun, Kiai Mahrus Ali bersama para santrinya berangkat menuju Madiun untuk menumpas pemberontakan. Kiai Mahrus Ali yang saat itu bergabung dengan Brigade S. Surahmat, berhasil menumpas pemberontakan, dan salah satu santri beliau, Gus Maksum didapuk sebagai komandan tempur lapangan. Gus Maksum yang bertempat tinggal di Kediri tidak lepas dari teror dan penyerangan sepihak oleh PKI. Aksi-aksi kriminal seperti perampokan, perampasan, hingga pembunuhan dilakukan secara brutal oleh PKI. Melihat kejadian tak manusiawi itu, Gus Maksum langsung berkeyakinan bahwa PKI yang memiliki status sebagai partai politik resmi berencana melakukan makar dan merubah ideologi Pancasila menjadi komunis. Gus Maksum yang saat itu berusia 18 tahun pun dengan berani meneriakkan, "Ganyang PKI," sebagai bukti bahwa dirinya akan memberantas PKI, dan hal tersebut terbukti dari beberapa tragedi yang terjadi, misalnya saat tragedi Watu Ompak. PKI yang saat itu sering melakukan kerusuhan dan provokasi menantang gerakan pemuda Ansor untuk mengadakan pertandingan silat secara reguler setiap 1 bulan sekali di Desa Watu Ompak, Kecamatan Prambon. PKI melayangkan tantangannya itu kepada 3 pesantren di Kecamatan Prambon Kediri yang diantaranya adalah Pesantren Selo Agung, Pesantren Bandung, dan Pesantren Kedung Sari. Para pendekar GP Ansor menerima tantangan dari PKI yang dikira sebagai sarana mempererat persahabatan. Namun, dari pihak PKI menunjukkan tindakan ejekan, agitasi, provokasi dan teror terus-menerus kepada GP Ansor. Menerima perlakuan tersebut, GP Ansor tidak langsung bertindak melainkan menunggu kedatangan Gus Maksum. Setelah Gus Maksum hadir, beliau langsung naik ke dalam arena dan menggemakan takbir, Allahu Akbar. Seketika rambutnya berdiri dan berubah menjadi api yang membuat para pesilat PKI kabur ketakutan. Sebagai seorang pendekar, beliau amat ditakuti oleh orang PKI karena belum pernah ada sejarah, seorang pendekar PKI pun yang berhasil mengalahkan beliau. Yang terjadi adalah beliau selalu saja mampu merobohkan lawan tandingnya. Tatkala pemuda-pemuda PKI semakin menjadi-jadi dan mulai berani melakukan tindakan brutal dengan menyerang peserta pengajian, menyandera panitia dan melempar mushaf Al-Quran lalu menginjak-injaknya. Gus Maksum mendengar hal tersebut lalu tampil terdepan mengawal keselamatan peserta pengajian yang masih trauma. Kejadian tersebut baru beliau ketahui setelah selesai, namun banyak peserta pengajian yang tidak berani kembali ke kampung dan pondok. Dalam peristiwa itu, ayahanda beliau, Kiai Haji Jauhari mendapat penganiayaan dan perlakuan tidak terhormat. Pengawalan itu beliau lakukan seorang diri. Pasca puncak gerakan tanggal 30 September tahun 1965, Kiai Haji Mahrus Ali, sebagai Rais Syuriah NU Jawa Timur, mendapat kabar bahwa PKI sudah menyiapkan lubang untuk melakukan pembantaian terhadap diri beliau beserta keluarga dalam, juga seluruh santri Lirboyo. Atas berita ini, Mbah Mahrus memerintahkan Gus Maksum untuk segera mempersiapkan diri dan melatih seluruh santri remaja dan dewasa untuk bersiap-siap. Bentrokan antara santri dan anggota PKI tidak dapat dihindarkan lagi. Berkat panduan Mbah Mahrus Ali, beliau tidak memperbolehkan santri menyerang anggota PKI yang berada di sekitar pondok. Sikap luar biasa dari Mbah Mahrus ini sangat ditaati dan dijaga oleh Gus Maksum. Gerakan pembelaan diri dan pembalasan kepada anggota PKI semakin membahana setelah organisasi ini dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Sikap diam Gus Maksum dan para santri yang diibaratkan seperti api disiram bensin, seketika tersulut tak terbendung. Apalagi, selain kekerasan fisik oleh pemuda rakyat dengan jargon ganyang santri, ganyang sorban, feodal borjuis, dan juga sebutan setan desa bagi kiai.
Tak ketinggalan, PKI melalui lekranya acap kali menyinggung umat Islam dengan menampilkan ludruk dengan judul yang tidak bisa diterima oleh akidah, seperti Gusti Allah dadi nganten, malaikat kawin, dan lain-lain. Operasi Pagar Betis, yang merupakan kerjasama antara TNI, santri, Ansor dan masyarakat berhasil menumpas kelompok dari organisasi terlarang. Tentu tak lepas dari peran penting Gus Maksum. TNI sangat diuntungkan dengan hal ini. Sebab, pada masa itu, banyak anggota TNI yang menjadi binaan PKI, namun tentu saja tidak ada seorang pun santri dan Ansor yang PKI, sehingga membuahkan hasil yang gilang gemilang. Bagaimana tidak, dengan itu para TNI bisa mengetahui di mana letak markas dan semua kelemahan PKI. Maka berkat hal tersebut Kediri dan sekitarnya berhasil dibersihkan dari PKI, dengan bantuan Gus Maksum jauh hari. Itulah peranan Gus Maksum dalam pemberantasan PKI. Sampai jumpa di ini channel kita. Klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa mengikuti video selanjutnya.